terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Endah Yuliani dari SMP Negeri 6 Muara Badak, CGP Angkatan 7 Kutai Kartanegara. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Kepala SMP Negeri 6 Muara Badak, Bapak Samsul Arifin. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Muara Badak, Ibu Eli. Dan yang saya hormati teman-teman, rekan guru, Bapak Ibu guru, serta staf yang bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif. Ini merupakan aksi nyata saya sebagai CGP Angkatan 7 UTK Tenggara pada modul 1.4 tentang budaya positif. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Masih semangat? Semangat! Baiklah, kita mulai dulu sebelum kita ke inti pemaparan saya tentang diseminasi budaya positif. Kita menyanyi dulu. Saya harap Bapak Ibu sekalian juga mengikuti supaya membangun semangat kita. Nah, Bapak Ibu semuanya sudah mengenal apa yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila? Mungkin sudah ya, tapi mungkin sebagian ada yang ada dilupa mungkin. Nah, profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu semua adalah profil pelajar Pancasila. Ini merupakan goal kita tahun depan. Karena tahun depan itu kita semua sudah menerapkan yang namanya IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Jadi nanti lulusan itu harus mencerminkan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi. Kita menyanyi dulu. Ibu, Bapak tahu lagu Becak? Bagaimana lagunya kira-kira? Becak, becak, becak. Nah, itu lagunya. Kita ganti liriknya dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Saya kasih contoh dulu, nanti diikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu nanti selalu diingat. Jadi nanti kalau kita mengikuti pelatihan IKM implementasi kurikulum merdeka, itu akan selalu ada. Baik, bagaimana Bapak Ibu siap untuk menghidupkan? Kita berdiri dulu biar semangat. Nah, kita kasih gerakan itu tidak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi biar semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk lagi Bapak Ibu, terima kasih ya. Nah, itu semua nanti adalah goal kita ketika pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi ini masih berkaitan dengan visi
anak-anak itu sadar. Jadi tanpa harus takut akan peraturan, anak itu sadar untuk melakukan sesuatu. Itulah namanya budaya positif. Kenapa penting? Karena kita perlu membangun motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Karena biasanya siswa itu takut akan peraturan, takut akan hukuman. Nah, itu yang salah. Selama ini sudah bertahun-tahun sekolah itu ada peraturan, ada hukuman, ada penghargaan. Jadi siswa itu melakukan sesuatu karena takut hukuman, karena pengen dapat penghargaan. Padahal itu adalah pendapat yang keliru. Karena seharusnya itu kesadaran dari pribadinya siswa. Jadi kalau mau belajar, mau datang tepat waktu, itu bukan karena takut akan hukuman ataupun karena kepingin penghargaan. Itu tadi yang akan kita bangun di sekolah kita, di SMP Negeri 6 Muara Badak. Nah, apa yang akan kita pelajari yaitu tentang budaya positif, kemudian penerapan positif apa saja yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Apa saja kegiatan yang berkaitan dengan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Jadi, budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu semua adalah yang akan kita bangun di sekolah kita berkaitan dengan budaya positif, supaya siswa-siswa kita itu bernalar kritis, sama seperti goalnya tadi, belajar Pancasila. Kemudian hormat kepada siapa saja, kepada temannya, kepada gurunya, kepada orang lain, dan yang paling penting adalah bertanggung jawab, tanpa takut akan hukuman dan tanpa kepingin sama yang namanya penghargaan. Karena manusia itu biasanya berbuat sesuatu karena ingin apa? Dihargai. Padahal itu adalah pendapat yang keliru. Artinya dia tidak ikhlas melakukan sesuatu. Jadi itulah. Jadi anak-anak nanti kita bangun dari kesadaran dirinya sendiri, tanpa dia takut apa-apa dan tanpa dia kepingin apa-apa. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Ada banyak Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Paradigma itu sudut pandang kita yang selama ini itu kayaknya setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ada yang perlu diperbaiki. Karena kita ini selama ini kesalahan yang diulang berkali-kali itu akan menjadi sebuah pembenaran. Nah, itulah yang perlu kita ubah. Kemudian kita akan membahas tentang stimulus respon, lawan teori kontrol, kemudian arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, dan terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Panjang nanti pembahasannya Bapak Ibu ya. Nah, ini perubahan paradigma. Apa tadi yang dimaksud dengan paradigma? Sudut pandang, bagaimana kita memandang suatu hal. Benar atau salah suatu hal itu tergantung dari paradigma kita. Itu bisa dikatakan benar tergantung dari sudut pandang di mana kita memandang. Itulah pentingnya yang dinamakan dengan paradigma. Nah, paradigma yang akan kita lakukan ini sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka, itu pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Different artinya berbeda. Jadi setiap anak itu kira-kira sama tidak kemampuannya di dalam kelas itu? Tidak, setiap anak itu berbeda. Nah, karena setiap anak itu berbeda, maka pembelajaran yang diberikan juga harus berbeda sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi tidak bisa kita pukul rata, anak ini matematika nggak bisa ya, anak ini nggak bisa ya, IPA nggak bisa ya. Kadang dia memang matematika bisa, tapi mungkin PJOK-nya bagus. Kadang dia di bahasa tidak bisa, tadi di seni rupa, di seni budaya dia bagus. Jadi seperti itu. Jadi kita pembelajaran kita nanti kita ikuti dengan minat dan karakteristiknya. Jadi kita beda-bedakan. Di dalam satu kelompok nanti bisa berbeda-beda. Semuanya harus mencerminkan profil pelajar Pancasila yang tadi: beriman dan bertakwa, berbinaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis. Itu semua nanti yang akan kita cakup pada implementasi kurikulum Merdeka. Nah, pembelajaran yang kita lakukan nanti paradigmanya juga harus seperti ini, berdiferensiasi atau artinya berbeda. Nah, kenapa sih kok pembelajaran itu harus berbeda? Nah, Bapak Ibu tahu Ki Hajar Dewantara? Tahu pasti, itu namanya Bapak siapa? Bapak pendidikan. Ya.
Selama ini kita menganggap siswa itu seperti kertas putih. Iya kan Bapak Ibu? Kertas putih, jadi kita bebas menggambar. Kita bikin apa saja tergantung dari gurunya. Setelah kita sudah bertahun-tahun, pikiran kita itu pasti seperti kertas putih. Padahal itu adalah pemikiran yang kurang tepat. Siswa itu seperti abu-abu. Jadi tidak putih juga tidak berwarna. Karena siswa itu sudah membawa bakat dan minatnya dari lahir. Nah, guru tidak bisa mencetak seperti apa yang dia mau. Jadi kertas putih digambar-gambar sesuai kemauan guru, tidak. Itu artinya bukan tabula rasa. Bukan tabula rasa itu siswa itu bukan kertas putih. Jadi abu-abu. Tugas guru adalah tinggal menebalkan. Kira-kira ini siswa ini kemampuannya di mana ditebalkan. Jadi gurunya menebalkan tingkah laku siswanya, membimbing sesuai bakat dan minatnya. Tidak bisa kita cetak sesuai kemauan kita sebagai guru. Nah itu. Kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing ya tadi. Setiap siswa mempunyai budi pekerti yang luhur. Setiap siswa itu mempunyai budi pekerti yang luhur. Nanti tergantung bina di lingkungannya seperti apa. Kemudian tugas guru itu menuntun. Bukan menuntut ya Bu ya, tapi menuntun. Nah kalau menuntut itu kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Tapi kalau menuntut itu artinya kita tuntun anak itu mau jadi apa. Nah supaya anak nanti pada akhirnya tumbuh selamat dan berbahagia. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Jadi sudah ada ladang, kita sebar. Nah guru itu ibarat petani yang bagaimana? Yang mengairi, anak itu biji jagung. Jadi yang mengairi, yang memupuk, kemudian yang menggemburkan. Jadi ibaratnya nanti tumbuh seperti apa tergantung dari petaninya tadi. Jadi tidak bisa tumbuh dengan sendiri. Kemudian anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Alam di sini artinya anak itu biarkan dia bermain. Karena itu adalah kodrat alamnya. Belajar sambil bermain boleh. Karena bermain itu adalah kodrat anak. Kemudian kodrat zaman, sesuaikan dengan masa kini. Kalau masa kini dituntut ilmu pengetahuannya harus lebih baik, pengetahuannya, inteleknya harus tinggi, maka itu juga sesuaikan. Jangan kita lupakan yang kodrat zaman itu. Kemudian pendidikan itu berpusat pada anak, berpihak pada anak. Jangan pendidikan itu berpusat pada guru atau teacher center. Jadi pendidikan itu harus berpusat pada murid. Jadi di kelas itu biarkan siswa yang belajar, yang memilih apa yang dia mau, belajarnya seperti apa yang dia inginkan. Jangan guru yang menentukan. Jadi semua itu adalah siswa, semuanya itu berpusat kepada siswa. Itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang perlahan-lahan akan mengubah paradigma kita terhadap siswa. Nah, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, untuk itu tugas kita adalah menciptakan situasi yang nyaman. Siswa itu tidak tertekan. Tertekan di sini maksudnya memberikan pada peraturan. Kamu harus ini, kamu harus ini, enggak. Siswa dibebaskan, artinya dibebas tapi tetap harus dipantau. Nah, jadi sekolah itu jadikanlah tempat yang ramah anak, nyaman terhadap lingkungan. Kemudian, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Tahu kontrol enggak Bapak Ibu? Kontrol itu apa? Kendali. Nah, biasanya yang mengendalikan kegiatan KBM itu siapa? Yang mengendalikan siapa? Kita kan? Guru. Terserah maunya guru. Itu yang perlu dirubah. Sekarang kita ubah mindset kita, semuanya jangan terserah maunya guru. Karena siswa itu harus kita semuanya sekarang, karena siswa itu punya rasa, punya keinginan. Jadi siswa itu harus bergerak sesuai dengan kemauan dia. Kalau dia salah baru kita tuntun, bukan kita yang buruk sesuai kemauan kita itu. Itu yang namanya kontrol guru terhadap murid. Nah, Bapak Ibu tahu gambar ini kira-kira gambar apa? Nah, orang. Nah, diputar. Diputar. Itu kayak boneka diputar. Kalau mau saya jalan, saya putar lagi. Jalan. Kalau enggak nanti saya mau berhentikan. Nah, kemudian kalau saya mau belokkan, saya belokkan. Putar. Nah, ini ibaratnya dulu paradigma kita itu guru yang putar. Siswa yang diputar. Kayak boneka kan? Nah, gurunya itu memutar. Kamu ke kiri ke kanan itu terserah jadi gurunya. Nah, sekarang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi. Tahu ilusi Bapak Ibu guru?
ilusi. Ilusi itu kelihatannya ada tetapi tidak ada, kelihatannya benar tetapi tidak benar. Itu fata morgana. Jadi kalau siswa itu rajin tapi karena dia takut akan hukuman, berarti kita gagal. Karena itu siswa bukan membangun motivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu kalau ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Contoh, kita kasih hadiah. Kan kita selama ini Pak, kalau anak itu berhasil kita kasih hadiah gitu kan. Padahal itu juga ilusi. Nanti kalau anaknya tidak dikasih hadiah, kira-kira masih mau belajar tidak? Nah, tidak. Makanya itu namanya ilusi. Itu siswa tidak membangun dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang ada siswa kan nakal, kita langsung marahin. Nah, siswa itu diam. Diam itu artinya kita kira kan sudah berhasil kita menangani siswa. Nah, berarti saya berhasil nih, siswanya nurut sama saya. Nah, padahal itu adalah membunuh karakter siswa. Jadi bukan menguatkan karakternya, nanti setelah siswa itu selesai masalahnya, karakternya bukan tambah kuat, tapi tambah lemah. Karena karakternya kita downkan, kita turunkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebagai guru, kita kan dianggapnya orang yang lebih dewasa. Nah, nanti di situ kita maksa, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Padahal anak yang belum dewasa pun punya keinginannya masing-masing. Jadi orang dewasa tidak boleh memaksa apa yang diinginkan anak-anak. Yang kita lakukan adalah menuntun saja. Tadi ini pendapatnya William Glasser dalam kontrol teori tadi, guru mengontrol murid itu ternyata ilusi. Kritik akan membuat orang yang bersalah menguatkan karakter juga ilusi. Penguatan positif tadi yang penghargaan itu juga ilusi. Orang dewasa memaksa anak itu juga termasuk ilusi. Itu namanya perubahan paradigma. Jadi paradigma tadi yang kita kasih penghargaan, kita kritik, kemudian kita paksa, itu semua adalah ilusi dan harus kita ubah menjadi paradigma baru, yaitu pendidikan yang berpusat pada siswa. Kita turuti tadi kemauan siswa, tapi masih tetap harus kita kendalikan, kita tuntun tadi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, ini tadi stimulus respon ini biasanya paradigma lama saya. Kalau teori kontrol itu paradigma baru saya, pemikiran baru saya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita itu kalau kita ubah orang semua itu sependapat dengan kita. Ini benar kalau sependapat dengan saya. Padahal harusnya kita yang memahami pandangan orang lain yang berbeda. Karena setiap orang memiliki pandangannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh memaksa orang. Karena kita harus, umpamanya Bu Elda pandangannya A, Bu Asma B. Tidak boleh Bu Asma ini Mbak Elda ini salah. Nah, harus kita pahami, oh Mbak Elda ini kenapa berpandangan A? Karena latar belakangnya ini. Jadi kita harus memahami pandangan orang lain bahwa itu tidak sesuai dengan pandangan kita. Kemudian setiap perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Contoh, anak tidak mengerjakan PR, kita langsung hakimi itu salah. Padahal mungkin tidak mengerjakan PR karena dia ada alasannya. Jadi harus kita ketahui dulu apa alasannya, baru kita kasih treatment yang sesuai. Kemudian stimulus yang lama, orang lain bisa mengontrol saya, guru bisa mengontrol murid, tidak. Hanya saya sendiri yang bisa mengontrol saya. Jadi guru, siswa sendirilah yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan karena dikontrol oleh guru. Jadi harus dibangun dari dalam dirinya, siswa ini saya mampu dari dalam diri saya sendiri. Saya mau karena dari saya sendiri, bukan karena dari Pak Guru, bukan karena dari Bu Guru. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau anak kita bujuk tidak berhasil, kita paksa, harus mau. Nah, itu yang salah. Seharusnya kita berkolaborasi dengan siswa. Kalau dia tidak mau A, kita ciptakan pilihan, kita bersama-sama sepakat ciptakan pilihan yang baru. Kita suruh milih. Jadi sama-sama tidak terpaksa. Tuh, kita tidak boleh maksa. Modal berpikir menang kalah. Jadi kayak siswa melakukan sesuatu, guru kasih hukuman atau penghargaan, guru menang, siswa kalah. Itu yang salah. Yang benar adalah menang-menang atau win-win solution. Jadi kalau ada kesalahan, siswa melakukan kesalahan, kita ambil jalan tengahnya, guru tidak kalah, siswa
jalan tengahnya kita kasih pilihan untuk bagaimana nanti cara mendisiplinkan siswa ini tanpa harus ada yang menang, tanpa harus ada yang kalah. Semuanya harus menang-menang atau win-win solution. Nah, sekarang itu tadi tentang perubahan paradigma kita yang harus diubah dari yang tadinya kita ilusi seperti tadi, membuat kita berpusat kepada siswa. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang disiplin positif. Nah, sebelum ke sini, kalau berkaitan dengan disiplin, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Tepat waktu. Apalagi? Peraturannya A, peraturannya B, harus taat peraturan. Mungkin itu ya, itu paradigma lama kita. Siswa harus taat peraturan. Disiplin itu artinya taat peraturan. Padahal disiplin itu bukan siswa taat pada peraturan. Tuh, itu pemahaman yang keliru. Apa sih makna disiplin? Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau salah dihukum. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi haram hukumnya untuk memakai hukuman dalam menerapkan kedisiplinan siswa. Disiplin di sini artinya belajar. Jadi belajar, yang namanya belajar itu dari dalam diri siswa sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena peraturan. Jadi disiplin itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan hukuman maupun dengan peraturan. Tapi disiplin itu adalah belajar dari siswa sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat, bukan takut pada peraturan ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kita disiplin positif nanti artinya tetap dari dalam diri sendiri. Jadi siswa itu belajar atas kesadarannya sendiri. Karena disiplin itu artinya belajar, bukan peraturan. Jadi kalau siswa taat peraturan itu tidak berkaitan dengan disiplin. Karena disiplin itu adalah belajar motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi eksternal, bukan dari luar. Disiplin. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi, motivasi yang pertama dengan kedua, itulah yang seharusnya kita hindari. Karena selama ini murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Itu adalah motivasi dari luar, motivasi ekstrinsik itu. Kemudian imbalan itu juga merupakan motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik ya, karena dia ingin mendapatkan imbalan. Jadi dia belajar pengen juara, belajar pengen dapat hadiah. Itu yang harus dihilangkan. Kenapa? Karena nanti kalau hadiahnya dihilangkan, motivasinya hilang. Nah, yang betul adalah menghargai bahwa setiap manusia itu punya nilai kebajikan. Kebajikan di sini maksudnya kebaikan, jujur, disiplin itu semuanya dari dalam diri sendiri. Jadi kalau dianya sendiri menghargai, tanpa ada ini, tanpa ada itu, tanpa ada bapak ibuku, saya datang tepat waktu. Itu artinya dia menghargai dirinya sendiri. Tanpa paksaan dari bapak ibu guru, tanpa dihukum, saya akan mengerjakan PR. Karena saya sadar itu tanggung jawab saya. Tuh, jangan sampai dia mengerjakan PR karena nanti mungkin dihukum di lapangan. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Itu yang harus kita hilangkan. Jadi motivasi yang harus kita bangun itu adalah motivasi yang ketiga, tentang menghargai nilai sendiri, nilai kebajikan diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan diri sendiri itu banyak sekali. Nah, mungkin yang akan kita titikberatkan tadi adalah nilai kebajikan yang pada profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Masih banyak kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, dan setiap hal-hal yang positif itu adalah nilai kebajikan universal. Itu yang harus kita tingkatkan. Nah, berikutnya setelah disiplin positif, setiap manusia itu punya kebutuhan dasar. Kira-kira Bapak Ibu punya kebutuhan semua enggak? Punya. Nah, tadi yang baru makan itu kebutuhan
namanya dia kebutuhan kesenangan. Nah, ada kebutuhan kita kasih. Ada kemarin itu siswa yang dia mengharapkan ketika ulang tahun dia dikasih ucapan selamat. Itu dia sebenarnya dia kebutuhan dasar hidupnya. Itu namanya kebutuhan cinta kasih. Jadi setiap siswa itu kalau melakukan kesalahan, Bapak Ibu jangan langsung, oh kamu salah ya. Nah, enggak. Artinya pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Nah, itu kita harus telusuri latar belakangnya, kira-kira kebutuhan mana yang harus kita ciptakan, kita tingkatkan. Itu kewajiban kita sebagai guru. Itu namanya 5 kebutuhan dasar. Nah, ini ada tayangan dari YouTube tentang kebutuhan dasar manusia. Silakan Bapak Ibu dilihat, nanti kita akan analisis bersama-sama. Baiklah, Bapak Ibu guru, itu tadi adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan apa saja tadi? Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan, kemudian rasa kasih sayang dan diterima, kemudian ada penguasaan. Nah, kalau survival tadi dasar hidup ya, siswa itu datang umpamanya dia kok tidak mengerjakan PR, atau dia ogah-ogahan di kelas, kita harus jangan hakimi dulu. Siapa tahu memang ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Mungkin dia lapar, atau mungkin dia lagi sakit. Nah, itu artinya dia kebutuhan dasarnya yang kebutuhan bertahan hidup tadi tidak terpenuhi. Jadi sebelum kita menghakimi siswa, kita bicarakan baik-baik, kita cari tahu alasannya kira-kira apa yang tidak terpenuhi. Apakah dia kesenangannya tidak terpenuhi, apakah kebutuhan dasarnya yang bertahan hidup tidak terpenuhi. Makanya kita harus cari tahu caranya bagaimana. Ya tadi dengan diskusi reflektif untuk membangun rasa dengan gurunya. Jadi saling berdiskusi dengan gurunya kira-kira apa yang belum dipenuhi. Jadi sebagai guru itu kita tidak boleh mengabaikan kebutuhan siswa ya. Mengabaikan kebutuhan siswa di sini artinya jangan kita samakan siswa kalau ini mungkin siswa ini malas kita abaikan, jangan. Tapi kita cari tahu dulu kebutuhan apa yang tidak dia penuhi. Kemudian kita tanyakan, baru kita bangun kebutuhan apa yang dia butuhkan tadi. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus, bukan Pak Agus ya, yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Nah, sering malah temannya minta bekal ini
Tidak boleh kita langsung hakimi anak ini lapar. Nah, pasti kita harus cari tahu apa latar belakang anak ini lapar. Kita panggil baik-baik, baru kita cari tahu bagaimana sih nanti. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasannya. Apa untuk tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan, maka kebutuhannya adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu kalau jawabannya lapar, dan kalau tidak dikasih makan memang sama orang tuanya. Tapi kalau jawabannya lain, ya lain lagi kebutuhannya yang dia harus penuhi. Apabila jawaban Agus karena senang, karena kalau tidak bawa makan, kemudian dia paling temannya, dia senang minta ke temannya. Nah, senang malah digantinya. Jadi teman-temannya itu memperhatikan dia. Dia ingin diperhatikan, ingin disayang sama temannya. Nah, mungkin ingin disayang tapi caranya salah mungkin Bapak Ibu ya. Artinya dia membutuhkan cinta kasih sayang. Nah, sebagai guru di sini kita harus berusaha memenuhi cinta kasih sayang untuk siswa tersebut. Kita tingkatkan mungkin rasa sayang kita siswa-siswa yang lain untuk bisa menerima dia. Itu kalau alasannya dia karena ingin diperhatikan oleh teman-temannya. Jadi tidak harus dia lapar, ya mungkin dia ingin diperhatikan temannya. Apabila jawabannya Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, dia senang, Bu, saya Bu, kenapa? Karena teman-teman saya takut, Bu, dia kasih makanan. Wah, saya ini berarti kuat ini, Bu, saya ini berarti jago. Nah, berarti kebutuhan yang dia sedang inginkan adalah kebutuhan akan penguasaan. Dia ingin dihargai, artinya dia ingin diakui kemampuannya. Kemampuannya tadi, yang kemampuannya sok jago atau merasa hebat. Jadi kebutuhannya yang harus dia penuhi adalah kebutuhan akan penguasaan. Di sini adalah tugas guru bagaimana cara siswa itu tetap terakui, diakui, dihargai tanpa harus merugikan orang lain. Kemudian, apabila jawaban Agus kenapa dia minta makan tadi? Karena dia merasa bosan, bekalnya itu saja yang dia bawa. Nah, artinya kebutuhannya itu kebebasan. Dia ingin merasakan makanan yang lain. Nah, itu tadi berarti sebagai guru bagaimana caranya supaya anak ini tetap bisa mencoba hal-hal baru. Itu namanya kebebasan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng. Adakah kadang anak-anak itu iseng? Saya senang tuh menggoda, Bu. Terutama kalau dia temannya itu manis kan, temannya itu kelaparan, dia senang. Nah, artinya kebutuhannya itu senang, kesenangan. Dia itu senang, suka iseng-iseng, seru, menurutnya seru. Maka di sini tugas guru adalah memenuhi kebutuhan kesenangan siswa tadi tanpa harus mengorbankan siswa yang lain. Jadi kalau ada masalah seperti ini, kita tidak boleh langsung menghakimi, oh ini lapar. Tidak selalu. Karena setiap perbuatan itu pasti ada alasannya. Dan alasannya itu bisa berbeda-beda. Itu tadi yang namanya kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang setelah kita pelajari tentang kebutuhan dasar manusia, kita belajar tentang hukuman, penghargaan, dan keyakinan kelas. Ini yang selama ini selalu kita pegang bertahun-tahun, dan itu sudah menjadi pembenaran karena dilakukan berulang-ulang. Nah, itu yang harus kita ubah. Di sini ada sebuah kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan. Sudah gugup disuruh maju ke depan lagi, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kamu tidak bisa, kamu maju ke depan. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi ngolok, mengejek si Iva tadi. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Menjatuhkan mental. Karena itu menjatuhkan mental siswa, bukan membangun. Iya, siswa memang berbuat kesalahan, tetapi kita harus bangun karakternya untuk lebih kuat, tidak mengulangi, bukan dengan menjatuhkannya. Sebagai guru kita tidak
biasa membiarkan terjadi mungkin teman-temannya membuli, jadi kita tidak bisa membiarkan seperti itu. Nah, sekarang kalau saya tanya, menurut Anda tindakan Pak Seno tadi hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi itu artinya kamu lakukan sini, konsekuensinya yang ini. Kalau hukuman itu artinya kamu dihukum. Karena berbuat kesalahan kamu dihukum. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, jawabannya adalah hukuman. Yang tadi berkali-kali saya bilang itu tidak boleh atau haram dilakukan kita sebagai pendidik. Jadi nanti ada tingkatannya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, nanti yang lebih lagi. Nah, kenapa pada hukuman itu tidak diperbolehkan? Karena dengan hukuman kita menciptakan identitas siswa itu gagal. Artinya motivasinya gagal. Kita tidak membangun siswa. Kita malah melemahkan mental siswa. Baik hukuman atau penghargaan sama-sama tidak efektif dan sama-sama membuat identitas gagal. Nah, kenapa hukuman itu gagal? Karena hukuman itu menyakitkan. Pasti yang dihukum merasa sakit, entah sakit secara fisik, entah sakit secara psikis itu tadi. Akhirnya akan diingat-ingat terus. Oh, saya yang dihukum dulu waktu SMP saya disuruh begini, diingat terus sepanjang hidupnya. Itu nanti menyakitkan. Akhirnya terbentuklah identitas yang gagal. Karena dia dihukum, dia merasa tidak nyaman. Akhirnya dia tidak merasa aman. Padahal sekolah adalah tempat yang paling aman. Sekolah itu harus menciptakan rasa nyaman. Murid itu jadi takut. Jadi karena takut, dia dihukum. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu karena takut. Nah, itu identitasnya gagal. Memaksa, hukuman itu memaksa. Padahal memaksa itu dilarang. Semuanya harus dari kesadaran dirinya sendiri. Siswa yang dihukum, kayak Iva tadi, dia akan menjadi rendah diri. Ya kan? Saya ini berarti nggak bisa dong. Akhirnya bukannya nanti matematika bisa, tambah tidak bisa. Saya dulu pernah waktu matematika itu saya tidak bisa, dapat nilai 20 dulu waktu SMA. Dihukum keliling. Bukannya tambah bisa, tapi tambah anjlok, tambah tidak bisa lagi, tambah tidak menyukai yang namanya pelajaran matematika. Ya karena hukuman tadi. Kemudian hukuman itu menyembunyikan kesalahan. Jadi kesalahan siswa itu disembunyikan lewat hukuman. Harusnya kesalahan siswa itu maksudnya dibangun supaya siswa itu tidak mengulangi lagi. Dibangun di sini maksudnya tidak mengulangi lagi. Kemudian penghargaan. Selain hukuman itu ada juga penghargaan. Tadi berulang kali tidak efektif. Karena kalau orang nanti kalau kamu berhasil, saya kasih bonbon 2 ya. Kalau kamu bisa mengerjakan PR ini di depan. Nah, kalau tidak punya bonbon, kira-kira mau tidak dia? Tidak. Kemudian merusak hubungan. Merusak hubungan. Artinya dia merusak hubungan, sifat dirinya hilang. Sifat dirinya ikhlas tadi hilang. Mematikan kreativitas. Kalau tidak dikasih kalau tidak dikasih penghargaan, dia tidak akan kreatif. Mati kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, peringkat 1, 2, 3 dikasih label siswa pintar, siswa tengah, siswa bawah itu sebenarnya tidak bagus. Kenapa? Karena dia mensekat-sekat siswa. Dia memberi penghargaan, tapi mensekat, membedakan mana siswa pintar, mana siswa bodoh atau kurang pintar. Itu salah, karena dengan hukuman itu merusak hubungan. Kadang ada siswa itu jadinya kayak merasa iri sama temannya. Kalau diberi penghargaan yang pintar, yang tidak pintar tidak dikasih penghargaan. Artinya apa? Karena merasa iri itu hubungan dengan temannya akhirnya menjadi renggang. Itu tadi. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Dengan penghargaan artinya dia hanya dihargai sebatas permen. Padahal itu pintar. Nah, tapi penghargaan dirinya hanya sebatas permen. Jadi tidak boleh dihargai berapapun itu ya, karena itu adalah kesadaran diri sendiri. Nah, ini di atasnya hukuman dan penghargaan itu ada namanya konsekuensi dan restitusi di atasnya. Ini boleh, ini dianjurkan. Konsekuensi dianjurkan dan yang paling lebih baik adalah tentang restitusi karena itu membentuk identitas jadi sukses. Nah, konsekuensi di sini artinya, umpamanya kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya itu adalah konsekuensi yang mendidik sesuai peraturan. Contoh, kamu tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia, baru kamu lari keliling lapangan. Kira-kira sesuai tidak? Ada tidak hubungannya bahasa Indonesia sama lari keliling lapangan? Tidak ada. Kecuali PJOK belajar
yang memegang kontrolnya sendiri, bukan orang lain. Kemudian kalau murid salah, kalau kita menerapkan restitusi, murid akan memperbaiki kesalahannya atas kesadaran dirinya sendiri. Itu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi contohnya gini, ada siswa tidak melaksanakan tiket kelas, contohnya begitu. Kemudian kita ciptakanlah restitusi itu sesuai dengan kesepakatan kelas di awal. Kalau tidak melaksanakan tiket, kira-kira kesepakatan kita apa? Nah, Bu, saya melanggar kesepakatan ini, Bu, berarti kamu harus memperbaikinya. Itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, bukan sepihak. Kalau konsekuensi tadi, guru yang bikin. Kalau restitusi itu kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi siswa yang sebagai objek juga harus sebagai subjek, dilibatkan, bukan hanya sebagai objek saja. Nah, kalau ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi kalau salah, bukan ditebus, tapi kita belajar untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Tadi namanya kesepakatan, itu pasti tawaran, bukan memaksa. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kekuatan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu namanya restitusi. Nanti kita praktikkan sedikit restitusi. Nah, ini contoh kasus. Nah, ada siswa sering tidak mengerjakan tugas. Jadi kita bedakan mana itu hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Hukuman, guru tersebut menghukum siswa lain keliling lapangan sebanyak 2 kali. Itu termasuk hukuman. Guru marah sehingga murid menjadi takut. Itu juga termasuk hukuman. Nah, konsekuensi itu lebih bagus dibandingkan dengan hukuman. Cuma konsekuensi itu guru yang buat. Karena guru yang buat artinya siswa tidak sadar atau masih mengulangi kesalahan. Bagus sih, cuma dia masih mengulangi kesalahannya. Nah, guru memberikan konsekuensi pada murid mengerjakan tugas di jam istirahat sebanyak 2 kali lipat. Jadi nanti kamu tadi jam kerjaan tugas ya. Nah, nanti kamu kerjakan jam istirahat. Saya tunggu 2 kali lipat. Nah, ini tugas siswanya menghormati peraturan. Itu juga diperbolehkan. Cuma siswa tidak belajar dari kesalahan dan masih perlu ditunggu, masih perlu diawasi. Kalau tidak diawasi, dia akan kemana-mana, memberontak. Nah, yang paling tepat adalah restitusi. Ya, restitusi itu dibuat bersama-sama tadi, siswa dengan guru. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membuat siswa menyelesaikan masalahnya. Tadi, jadi di awal pembelajaran itu kita harus buat keyakinan dulu, kesepakatan bersama. Kalau begini bagaimana nanti kesepakatannya, restitusinya. Kalau begini bagaimana. Jadi kesepakatannya dua belah pihak. Guru terbuka dan siswa menghargai, menghormati dirinya dan orang lain. Guru terbuka memberi opsi-opsi. Kira-kira mana ini yang dipilih. Jangan langsung kamu begini, tidak. Kasih opsi-opsi dan mana nanti yang disepakati. Itu namanya restitusi. Kenapa pakai itu? Karena kesadaran akhirnya siswa tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, kita itu sebenarnya secara tidak langsung bertahun-tahun itu dihukum oleh penghargaan. Kayak apa ya? Dikungkung sama yang namanya reward atau penghargaan. Nah, kenapa? Karena dengan hukuman dan penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang itu tidak bagus. Kemudian penghargaan itu menghukum siswa. Di sini maksudnya siswa harus berbuat baik kalau dia dapat penghargaan. Kalau tidak ya tidak dapat. Kemudian penghargaan mengurangi kecepatan. Kalau tidak dihargai, kalau tidak dikasih reward, nanti dia mengerjakan tugas tidak tepat waktu. Tapi kalau dikasih reward, dia baru tepat waktu. Penghargaan itu tidak efektif karena tidak membangun motivasi internal. Penghargaan itu hubungan tadi antara siswa dengan siswa lain. Karena disekat-sekat pintar, kurang pintar, yang pintar dikasih penghargaan, yang enggak, artinya terjadi rasa iri. Ada identitas gagal, identitas sukses tadi, yang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi sesuai kemauan guru. Nah, restitusi itu pilihan. Jadi kasih pilihan antara siswa dengan guru. Hukuman itu tidak nyaman untuk jangka waktu panjang dan pendek.
terus ada dibawa sampai mati, itu sakit hati sama gurunya karena dia merasa tersakiti. Mungkin kadang yang fisik, Bapak Ibu, yang fisik itu mungkin seketika itu menyakiti, tapi yang kita ucapkan itu sama seperti tembok kita paku. Nah, kalau kita cabut kembali, itu paku itu masih ada tetap, bolongan paku itu masih ada tetap membekas. Itulah yang namanya hukuman secara verbal. Kadang-kadang kata-kata kita itu saya tidak sadar menyakiti siswa itu. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek tadi yang konsekuensi. Kalau restitusi jangka waktu panjang. Dan hukuman itu berlaku pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya di sekolah saja ada hukuman. Kalau kehidupan nyata nggak ada. Kemudian kalau konsekuensi itu membantu siswa. Jadi nanti kalau dia berbuat kesalahan di masyarakat, ada konsekuensinya yang dia langgar, itu membantu. Nah, kalau restitusi itu dalam jangka waktu panjang, dia tidak akan mengulanginya. Nah, kalau dengan hukuman murid atau anak memiliki peraturan, contoh kalau terlambat harus masuk jam 7.15. Kalau tidak dihukum push up. Dia benci artinya sama peraturan masuk jam 7.15 karena kalau tidak masuk dihukum push up tadi. Kalau pada konsekuensi murid atau anak menghormati karena mungkin sesuai peraturan dan restitusi tadi sesuai kesepakatan. Nah, contoh kalau hukuman negatif, awas, dia selalu berbentuk kalimat negatif diulang. Awas kalau dilakukan lagi ya, awas saja kamu, itu namanya hukuman. Nah, kalau peraturan, lakukan sesuai dengan, kalau konsekuensi, lakukan sesuai peraturan ini. Nah, dia tegas tapi positif, sesuai dengan peraturan. Kalau restitusi, tapi pertanyaannya begini, apakah hal ini sudah sesuai atau ini nyaman? Apakah ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tanya dulu anaknya. Jadi restitusi itu penanya, memberi umpan balik. Tidak Bu, apakah ini salah? Nah, tidak Bu, salah Bu. Nah, itu ditanya. Jadi dikembalikan lagi ke mereka, itu restitusi bedanya. Kalau hukum, ya kalau hukuman itu paksa. Kalau konsekuensi itu ada dorongan, ada netral, sifatnya netral pada peraturan. Kalau restitusi dia siswa itu dibangun untuk mengontrol dirinya sendiri. Nah, sekarang ada yang ini ada beberapa kasus kira-kira masuk di mana Bapak Ibu? Hukuman atau sanksi atau hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Restitusinya nggak ada. Mencatat sekali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nah, itu nanti kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat hukuman semua ya. Kalau yang tadi yang pertama ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, ya sepakat hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya sepakat konsekuensi semua. Jadi sudah ada gambaran ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi ya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, tidak memakai ya. Hukuman bedanya, hukuman menjatuhkan mental siswa ya. Kalau hukuman itu Bu. Kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, mencatat 100 dalam saya tidak akan tajam lagi karena terlambat sekolah itu merupakan hukuman. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket tidak ada hubungannya, itu juga hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu hukuman. Karena hukuman itu menjatuhkan mental siswa. Menggantikan kertas tugas teman, kan dia sudah merusak tuh. Sebagai konsekuensinya dia mengganti. Membersihkan tumpahan air, dia sudah melupakan, maka dia konsekuensinya membersihkan. Tidak boleh bersepatu karena tidak pakai sepatu hitam. Hukuman, kenapa? Karena dia akan membuat siswa itu merasa malu. Malu. Itu namanya hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan, itu kenapa konsekuensi? Karena mata pelajarannya adalah hubungannya.
yang terakhir restitusi. Tadi yang harus kita lakukan Bapak Ibu Guru, ini nanti untuk berikutnya mungkin kita bisa lebih ubah mindset kita, lebih menghindari yang namanya hukuman, konsekuensi boleh, tapi kalau bisa adalah yang restitusi atau kesepakatan. Nah, bagaimana kesepakatan itu kita bangun? Budaya positif itu bisa tercipta kalau lingkungannya positif. Lingkungan positif itu karena ada keyakinan. Nah, keyakinan kelas itu adalah peraturan kelas atau kesepakatan tadi. Jadi dari hal yang kecil, dari kelas dulu, baru keluar, baru ke dalam lingkungan sekolah, baru dalam lingkungan sekolah baru keluar lagi. Jadi kita bangun dulu dari hal yang paling kecil di dalam kelas kita dulu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi di setiap kita masuk awal pembelajaran, seharusnya kita membuat peraturan, bukan peraturan ya, keyakinan, kesepakatan, kita libatkan siswa. Apa saja hal positif, nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan. Contoh, saya tidak mengerjakan PR. Nah, saya tidak boleh tidak mengerjakan PR, harus mengerjakan PR. Berarti nanti saya mengerjakan PR dengan senang. Nah, itu buat kalimatnya dalam bentuk positif, jangan negatif. Kalau negatif nanti beda lagi maknanya ya. Mengapa? Contoh gini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Semuanya itu ada alasannya. Nah, alasannya itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi. Ada yang keadilan, kebijaksanaan, benar kritis tadi. Jadi kita bangun dari nilai-nilai tadi itu. Tidak langsung main kita kasih peraturan. Harus begini, harus begitu enggak. Tapi kita harus kembalikan dulu ke nilai-nilai yang kebajikan tadi. Nah, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian. Kalau keyakinan dari dalam dirinya sendiri tadi, maka dia lebih menggerakkan dibandingkan dia peraturan-peraturan yang tertulis. Kalau dari dalam hatinya dia membuat keyakinan, kesepakatan, itu lebih sadar dibandingkan dia mengikuti peraturan yang tertulis itu. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu tidak daripada peraturan. Jadi tidak ditempel-tempel kayak itu enggak. Cuma dia abstrak kayak, tapi lebih konkret ditempel di kelas. Lebih rinci. Jadi lebih rinci itu keyakinan kelas. Pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi semuanya dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan kalimat perintah. Contoh ada peraturan jangan membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh karena itu bukan keyakinan kelas, tapi kita membuang sampah pada tempatnya. Jangan bilang lagi buanglah sampah pada tempatnya, karena itu dalam bentuk kalimat perintah. Seharusnya dalam bentuk kalimat pernyataan. Semuanya dalam bentuk kalimat positif, tidak boleh negatif. Kemudian tidak boleh terlalu banyak, nanti pusing siswanya. Semua warga kelas sebaiknya kita itu dapat. Jadi jangan hanya gurunya saja atau murid-murid yang dianggap mampu. Kemudian meninjau, kalau sekiranya ada keyakinan kelas yang tidak sesuai, silakan ditinjau lagi. Karena itu kan kesepakatan, jadi boleh-boleh aja ditinjau. Nah, bagaimana cara menentukan keyakinan kelas? Merumuskan peraturan. Jadi peraturannya dijadikan keyakinan. Kemudian menempelkan keyakinan kelas di kelas. Jadi tempelkan supaya dia itu selalu ingat, dibaca lagi. Saya mengerjakan PR. Jadi kalau dia tidak mengerjakan, dia akan lihat itu keyakinan kelas yang saya buat kemarin. Nah, contoh peraturan ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Itu kalimat perintah ya. Nah, keyakinan kelas apa yang dituju? Tanggung jawab. Mungkin jadinya saya mengembalikan buku dengan rapi di tempatnya. Diubah lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturan. Nilai apa sih yang dituju kalau kita tidak mengganggu? Itu menghormati. Jadi kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu berkomitmen. Nanti kita buat saya hadir apa-apa. Dilarang melakukan kekerasan. Maka keyakinan apa yang dibuat? Keselamatan. Jadi kalau tidak kekerasan maka selamat. Dilarang menggunakan narkoba. Itu apa sih? Kebajikan apa yang diminta? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran antri, itu menghormati. Gunakan masker, kesehatan. Dan terakhir, jangan berlari di kelas.
keselamatan. Jadi nanti kita buat keyakinan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dituju tadi. Nah, contoh ini kesepakatan kelas. Contoh ini Bapak Ibu Guru ya, boleh silakan berkreasi dengan murid-muridnya sendiri. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu nilai kebajikan apa yang dituju? Kasih sayang, saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, nilai kebajikan apa yang dituju itu kira-kira? Ya, motivasi, semangat. Kami murid yang peduli dengan teman, nilai kebajikan apa? Pertolongan, kepedulian. Nah, kepedulian ya sama teman. Jadi silakan membuat sekreatif mungkin keyakinan kelas, kesepakatan dengan muridnya masing-masing sesuai dengan nilai kebajikan yang diinginkan. Nah, ini contoh. Jadi kita buat siswa itu, kita kasih sticky note. Nah, kita tulis dulu apa sih yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Nah, kita tulis dalam bentuk kalimat positif. Lalu kemudian kita tempel di depan. Kalau sudah, baru kita pilih mana yang kita atur, mana yang bisa kita jadi kita ambil, kita saring mana yang paling cocok dan mana yang sudah sesuai. Dan kita tempelkan. Dan terakhir kita merangkum dalam keyakinan kelas ini mungkin bahas mentahannya saja, nanti bisa dibentuk-bentuk, dihias-hias. Baru ditandatangani tiap siswa. Jadi kalau orang tua protes, kenapa hasilnya diinginkan sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat sama-sama, kesadaran, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nah, ini yang kemarin agak menampak saya ketika mengikuti guru penggerak, karena selama ini saya ternyata di bagian mana ya sebagai guru. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi pada guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, sebagai teman, guru sebagai teman, yang keempat itu guru sebagai pemantau, mantau siswa, yang kelima sebagai manajer. Nah, ini ada sebuah tayangan, kira-kira saya ada di posisi mana? Dan mungkin selama ini ternyata saya salah sekali, salah besar. Nah, itu kira-kira kita di posisi mana yang seharusnya? Karena ada beberapa posisi yang seharusnya tidak boleh kita laksanakan. Nah, ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi. Ini kasusnya Naren ya, terlambat 20 menit ke sekolah. Bagaimana kita sebagai guru menyikapi? Yang ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Karen! Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Kapan lagi ya, sayang? Iya bu, habis ibu saya membangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih?
manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang murid tentu tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kira-kira posisi kontrol apa saja tadi Bapak Ibu? Menghukum, membuat merasa bersalah, teman, kemudian apa lagi? Pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, yang paling harus kita hindari Bapak Ibu adalah posisi pertama dan kedua. Pertama itu biasanya kita menyakiti karena kita menggunakan suara keras, kita menggunakan hukuman, kita menghardik, itu kita tidak menanyakan alasannya, itu harus kita hindari. Yang kedua pun, dia menggunakan bahasa halus, kenapa begitu kamu nak, kamu murid, tapi dia menggunakan bahasa halus, tapi menjatuhkan mental siswa. Siswanya jadi merasa bersalah, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Jadi jangan kita mentang-mentang, kan suara saya sudah halus, ngasih taunya anak-anak. Suaranya halus, tapi menggunakan itu tadi senjata. Nanti ibu disalahkan kepala sekolah kalau tidak begini. Kamu mau ibu jantungan? Nah itu nanti siswa, nah kalau ibu nanti kalau punya jantungan saya dong yang sebabkan. Nah itu makanya itu harus dihindari, walaupun itu kata-katanya agak halus ya, halus. Dan ketiga itu posisi teman. Sebenarnya sudah bagus Bapak Ibu, posisi teman itu boleh. Cuma itu masih dari motivasi eksternal, ekstrinsik dari luar. Jadi dia maunya, nurutnya hanya sama guru itu saja. Nanti sama guru yang lain dia tidak mau, karena dia motivasi ekstrinsik. Nah, berikutnya adalah motivasi pemantau. Gurunya itu tegas sesuai dengan peraturan. Nah, sesuai dengan peraturan ini sudah cukup baik. Cuma ini masih peraturan yang dibuat sepihak, itu pemantau. Kemudian siswa itu kalau tidak diawasi dia masih berbuat baik. Yang terakhir nih paling ideal ya Bapak Ibu ya, itu adalah manajer. Kita tanya dulu apa latar belakangnya, kemudian kita tanya dulu mana yang sudah keyakinan apa yang sudah dia langgar, kemudian kita tanya dulu, kemudian kita tanya apa yang harus dia lakukan untuk memperbaikinya. Jadi ini adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Paling tidak itu motivasi kelima, 3, 4, 5 itu motivasinya, motivasi posisi kontra yang 3, 4, 5 tadi. Paling tidak itu yang 3, 4 boleh, 5 yang paling disarankan. Yang harus kita hindari itu adalah 1 dan 2. Jadi refleksi Bapak Ibu guru ya, kemarin waktu saya ikut ini langsung, oh ternyata saya itu biarpun tenang ngomongnya, ternyata saya kadang mengandalkan orang nanti saya marahi Bapak pas sekolah loh. Nah itu ternyata salah, itu membuat merasa bersalah. Nah ini 5 posisi kontrol, identitas gagal
Karena begitu artinya siswa memberontak. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya tahu ibu stres kalau begini terus. Nah, itu akhirnya artinya siswa di dalam hatinya dia menyimpan kayak emosinya itu kayak merasa bersalah dia. Kalau teman, ayolah demi ibu. Nah, nanti kalau guru lain tidak bakal mau dia, karena dia maunya hanya itu tadi, karena posisinya teman. Kalau posisi manajer, apa peraturannya? Tegas. Tapi mungkin jangka panjang belum ada, maksudnya jangka panjang untuk berubah itu belum ada. Nah, kalau manajer posisi pemantau tadi Bapak Ibu ya, kalau manajer apa yang kita yakini, apa yang sedang kita langgar, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, itu tadi hasilnya menguatkan pribadi. Nah, kalau nanti dampaknya pada murid, kalau kita sebagai penghukum itu nanti muridnya akan mengulangi. Kalau membuat merasa bersalah itu rendah diri jadinya, kayak merasa down. Kalau teman itu tidak mandiri, bergantung. Kalau pemantau itu menitik beratkan pada sanksi. Nanti sanksi kalau dilanggar begini sanksinya, konsekuensinya itu. Kalau manajer yang paling bagus, dia akan mengevaluasi dan memperbaiki dirinya sendiri. Jadi mulai sekarang kalau bisa dan disarankan kita menggunakan posisi manajer dalam mengontrol siswa. Nah, sekarang restitusi tadi yang kita tadi, bagaimana sih cara restitusi itu? Yang tadi kesepakatan tadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Cirinya bukan menembus kesalahan namun untuk belajar, memperbaiki hubungan tadi ditawarkan tadi, bukan dipaksa, menuntut melihat keyakinan apa, kebajikan apa dalam dirinya, mencari kebutuhan dasarnya tadi yang 5, kesenangan kah atau kebutuhan, kebebasan dan lain-lain. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi itu fokus pada perbaikan sifat atau karakter. Restitusi itu fokus pada solusi atau penyelesaian masalah. Dan setelah melakukan restitusi kembali ke kelompoknya atau ke kelasnya, dia akan lebih baik lagi. Itu restitusi. Nah, ada 3. Jadi kalau ada siswa berbuat kesalahan, kita perlu menerapkan 3 hal yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validitas tindakan yang salah, yang ketiga adalah terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada siswa, kalau dia pamannya siswa itu tidak mengerjakan PR, harus ditanya, kita harus masuk dulu. Oh begitu ya, maksudnya kita tanya, kita posisikan kita sebagai siswa. Oh dulu waktu Ibu Ani juga begitu loh, waktu masih belajar. Maksudnya kita posisikan kita ke kesalahannya dia, tapi bukan membenarkan ya Bapak Ibu, cuma kita menyelami apa sih Pak, menstabilkan identitasnya supaya dia tidak down. Contohnya, setiap orang pernah kok nak melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah nggak mencetak PR, ada juga teman yang lain. Tapi bukan membenarkan ya, cuma kita menyelami dulu masuk ke dalam dirinya sendiri. Kemudian kalau sudah kita selami, kita masuk ke dalam dirinya sendiri, kita validitas bahwa tindakan itu salah. Jadi kita, oh ini salah, tindakan ini salah. Kenapa? Kita tanya alasannya apa berbuat seperti ini? Apakah tidak ada cara lain selain kamu begini? Selain kamu tidak mencetak PR, adakah cara lain lagi yang membuat kamu senang? Nah, tanyakan dulu validitas bahwa tindakannya salah. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kalau kamu berbuat tidak mengerjakan PR ini, adakah keyakinan yang kamu langgar kemarin? Ada Bu, apa? Nah, keyakinannya saya tidak disiplin atau saya tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara meningkatkan agar kamu bertanggung jawab? Nah, kita tanya lagi. Saya harus begini Bu, harus begitu. Nanti kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kita tanya. Tuh, itu penerapan segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Terakhir Bapak Ibu ya, ini terakhir. Ini adalah salah satu praktek segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin. Mungkin agak kurang kedengaran karena kemarin itu hujan. Yang pertama kita tanyakan dulu, kita menstabilkan identitasnya dulu, baru kemudian kita validasi kalau tindakan ini salah, dan terakhir kita menanyakan keyakinan. Terakhir Bapak.
Jadi kita tanyakan dulu, kita stabilkan identitasnya. Indah, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nah, terus baru dia tak jawab, saya tidak mengerjakan PR bu, kenapa? Nah, baru ibu tahu, nah itu semua orang pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Nah, terus kemudian kita validasi tindakannya, tetapi apa yang kamu lakukan ini tidak benar, apa yang kamu lakukan ini melanggar peraturan. Nah, terus baru dia bu, nanti kan dia sadar kalau kelakuannya itu salah. Kemudian berikutnya kita validasi, setelah kita validasi tindakannya salah, kita tanyakan, kemarin waktu pembelajaran awal itu kita sudah buat keyakinan kelas ya? Iya bu, keyakinannya apa? Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kira-kira adakah hal-hal yang kamu langgar dari keyakinan kelas yang kita buat? Iya bu, apa itu yang kamu langgar? Saya tidak bertanggung jawab atau saya tidak berkomitmen akan tugas saya. Nah, karena itu sudah kamu langgar, bagaimana cara memperbaikinya kesalahan yang sudah kamu langgar tadi? Saya akan mengerjakan tugas tepat waktu, Bu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, itu ditanya. Nanti caranya mungkin saya nanti akan memasang pengingat bahwa ada PR. Kemudian saya juga akan menanyakan kepada teman bahwa ada PR. Kemudian saya juga minta tolong diingatkan oleh ibu saya untuk dipantau terus oleh ibu saya. Ya, berarti nanti kalau sudah begitu kamu akan mengerjakan PR ya? Iya bu. Berarti kapan kamu mau memulainya? Setelah ini bu, saya akan memulai. Jadi dia solusinya itu kita kembalikan ke anak itu sendiri. Itu yang namanya restitusi berdasarkan kesepakatan kelas kita. Oke Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik dimanapun guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Jadi intinya bagaimana berjalan dirinya sebagai seorang abong. Kita harus menjadi guru yang berposisi menjadi manajer untuk murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pemaparan kali ini. Adakah yang mungkin perlu ditanyakan atau apa yang mungkin perlu disampaikan? Kita akan terbuka menanggapinya. Ada. Iya Pak. Iya, jadi kita mengapresiasi kepada guru hebat, guru kita sudah tepuk tangan. Sebenarnya yang dipaparkan tadi adalah tema kebutuhan manusia ini bukan hanya pada siswa saja, tapi juga kepada kita sebagai guru juga. Oleh karena itu saya sebagai kepala sekolah mengharapkan munculnya guru-guru seperti guru hebat, guru penggerak ini dari SMP kita. Sehingga ini adalah ilmu yang bermanfaat, bisa diterapkan di anak didik kita. Kedepannya yang akan merubah anak-anak kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu mari kita bersinergi, mari kita saling menimba ilmu, saling berbagi kepada yang terlebih dahulu. Nah, itu saja ulasan saya. Semangat dan tetap semangat menjadi guru penggerak, berani berubah, hebat, luar biasa. Mantap. Terima kasih banyak Bapak. Adakah Bapak Ibu guru lain yang mau memberi pertanyaan atau masukan? Kita silakan dengan terbuka. Silakan Ibu-ibu. Bagaimana Bapak